Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil kelompok kami, yaitu pada mata kuliah Farmakoterapi 1 dengan materi yang dibawakan yaitu tentang drug induced kidney disease dengan anggota kelompok yaitu ada Afresa Bias Putri, Didin Mulia Prayoga, Indah Nurlisa, Melia Sinta, dan Sita Nurfaradila. Kemudian langsung pada definisi ginjal sendiri. Ginjal merupakan organ yang penting dalam pengaturan kadar cairan tubuh, keseimbangan elektrolit, dan pembuangan metabolit-metabolit, sisa dan obat-obat dari tubuh. Kemudian lanjut pada gagal ginjal. Bisa dilihat pada gambar ketika ada gagal ginjal yang normal dan gagal ginjal yang kronis. Jadi gagal ginjal dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama ada gagal ginjal akut. Terjadi penurunan fungsi ginjal secara tiba-tiba dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu dan ditandai dengan hasil pemeriksaan fungsi ginjal dan kadar urea nitrogen dalam darah yang meningkat. Kemudian yang kedua yaitu ada ginjal kronis. Sedangkan pada ginjal kronis, penurunan fungsi ginjal terjadi secara perlahan-lahan. Kemudian lanjut pada definisi penyakit gagal ginjal kronis. Penyakit ginjal kronik merupakan kerusakan ginjal yang terjadi selama lebih dari sama dengan 3 bulan. Berdasarkan kelainan struktur atau fungsi ginjal dengan penurunan laju filtrasi glomerulus atau LFG dengan presentasi berupa kelainan struktur histopatologi ginjal dan pertanda kerusakan ginjal meliputi kelainan komposisi darah dan urin atau uji pencitraan ginjal serta LFG kurang dari 60 ml per menit atau 1,73. Kemudian kita akan memahami tentang etiologi. Ada sebab-sebab gagal ginjal kronik terbagi menjadi 5 golongan. Yang pertama, penyakit glomerulus primer. Yang kedua, penyakit tubulus primer. Yang ketiga, penyakit vaskuler. Keempat, infeksi. Dan yang terakhir, obstruksi. Masih dengan etiologinya, ada gagal ginjal kronik merupakan kelanjutan dari beberapa jenis penyakit seperti glomerulus nephritis, infeksi kronis misalnya tuberkulosis, kemudian kelainan bawaan seperti kista ginjal, obstruksi ginjal seperti batu ginjal. Dan sekarang kita akan membahas tentang patofisiologinya. Yang pertama ada beberapa susceptibility factor dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan ginjal, namun tidak semua faktor tersebut menyebabkan kerusakan ginjal. Yang kedua, ada faktor inisiasi atau initiation factor yang mengawali kerusakan ginjal dan dapat dimodifikasi melalui terapi obat. Kemudian yang ketiga ada faktor progresif atau sering disebut dengan progression factors. Dapat mempercepat penurunan fungsi ginjal setelah inisiasi gagal ginjal. Kemudian pada manifestasi klinik, ada perkembangan dan kemajuan gagal ginjal kronis tidak dapat diprediksi. Kemudian gejala uremia seperti kelelahan, lemah nafas pendek, atau tersengal-sengal, gangguan mental, pendarahan, dan anoreksia. Umumnya tidak muncul pada tahap 1 dan 2, tetapi terjadi minimal pada tahap 3 dan 4. Gejala dan tanda uremia adalah dasar penentuan pemberian terapi penggantian ginjal. Kemudian pada terapi gagal ginjal kronis. Terapi gagal ginjal kronis dibagi menjadi 2. Ada terapi non-farmakologi
dan terapi farmakologi. Pada terapi farmakologi, pada hiperglikemia, perkembangan gagal ginjal kronik dapat dibatasi melalui kontrol optimal terhadap hiperglikemia dan hipertensi. Pada penderita hipertensi, kontrol tekanan darah dapat mengurangi laju penurunan GFR dan albuminuria pada pasien dengan atau tanpa diabetes. Kemudian kita akan membahas tentang efek gangguan ginjal bagi farmakokinetika. Ginjal termasuk organ eliminasi utama di samping hati. Oleh sebab itu, normalitas fungsi ginjal merupakan faktor penentu ekskresi senyawa endogen dan eksogen, termasuk obat, dan akumulasinya di dalam tubuh. Dalam proses ekskresi, ginjal melakukan filtrasi, sekresi, dan reabsorpsi, yang mana proses ini dipengaruhi oleh kecepatan dan aliran darah ginjal. Kemudian pada penyesuaian dosis, ada dosis loading dan dosis pemeliharaan. Dosis loading dibutuhkan bila secara klinis diinginkan pencapaian dosis terapeutik yang lebih cepat. Pada dosis pemeliharaan, bila kadar terapeutik obat sudah diperoleh, konsentrasi ini harus tetap dipertahankan untuk menghindarkan toksisitas. Dan kemudian pada kelompok 2 akan mereview jurnal dengan jurnal yang diambil dengan judul Kaitan Penggunaan Obat Analgetik dan Antiinflamasi Non-steroid dengan kejadian gagal ginjal kronik pada pasien hemodialisis di RSUPKU Muhammadiyah Yogyakarta. Lanjut pada tujuan review jurnal tersebut, untuk mengetahui apakah ada kaitan dan nilai ODDS rasio antara penggunaan analgetik dan OAINS dengan kejadian GGK di RSUPKU Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan pendahuluan, gagal ginjal kronik merupakan masalah kesehatan sosial dan ekonomi dengan peningkatan insidensi, prevalensi, dan morbiditas. Banyak faktor resiko yang mempengaruhi gagal ginjal kronik. Dari penelitian, faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan gagal ginjal kronik adalah usia, ras, jenis kelamin, dan riwayat penyakit keluarga, pemakaian obat analgetik, OAINS, dan diabetes. Lanjut pada tujuan review jurnal tersebut, untuk mengetahui apakah ada kaitan dan nilai ODDS rasio antara penggunaan analgetik dan OAINS dengan kejadian GGK di RSUPKU Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan pendahuluan, gagal ginjal kronik merupakan masalah kesehatan sosial dan ekonomi dengan peningkatan insidensi, prevalensi, dan morbiditas. Banyak faktor resiko yang mempengaruhi gagal ginjal kronik. Dari penelitian, faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan gagal ginjal kronik adalah usia, ras, jenis kelamin, dan riwayat penyakit keluarga, pemakaian obat analgetik, OAINS, dan diabetes. Oke teman-teman, kita lanjut lagi pada metode review jurnal tersebut. Metode, tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, PSDS bulan Januari sampai Desember 2019. Pada jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian analitik. Jadi kelompok 2 kami menggunakan jenis penelitian analitik pada review jurnal kali ini. Kemudian pada populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini sebanyak 120 orang dengan sampel dalam penelitian ini yaitu sampel kasusnya ialah pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisis dan dengan sampel kontrolnya ialah pasien rawat inap dengan ginjal normal berdasarkan data serum kreatinin. Kemudian pada hasil review jurnal itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan analgetik
tidak berkaitan dengan kejadian GGK. Untuk penggunaan OIS berkaitan dengan kejadian GGK. Dan penggunaan analgetik dan OIS berkaitan dengan kejadian GGK. Lama penggunaan analgetik tidak berkaitan dengan kejadian GGK. Jumlah tablet penggunaan analgetik berkaitan dengan kejadian GGK. Lama penggunaan OIS tidak berkaitan dengan kejadian GGK. Jumlah tablet penggunaan OIS tidak berkaitan dengan kejadian GGK. Lama penggunaan analgetik dan OIS tidak berkaitan dengan kejadian GGK. Dan jumlah tablet penggunaan analgetik dan OIS tidak berkaitan dengan kejadian GGK. Nah, kemudian pada kesimpulan jurnal yang kelompok kami dapatkan yaitu riwayat penggunaan analgetik yaitu paracetamol dan antalgin tidak berkaitan dengan kejadian gagal ginjal kronik. Obat antiinflamasi nonsteroid yaitu asamefenamat, natrium diklofenak, kalium diklofenak, piroxicam, meloxicam, ibuprofen, dan ketoprofen berkaitan dengan kejadian gagal ginjal kronik dari kombinasi analgetik dan obat antiinflamasi nonsteroid berkaitan dengan kejadian gagal ginjal kronik. Dan sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 2. Kami mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan materi ini. Kami mohon maaf dan semoga dapat menambah wawasan dari penyampaian PPT kelompok kami. Jangan lupa pekerjaan bisa diganti, uang bisa dicari, pendidikan bisa dipelajari, tapi kesempatanmu untuk berbakti kepada orang tuamu takkan terulang kembali. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.